Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Wa qala aidan idza ja'aka Ramadan syahrul mubarak. Ya. Amma ba'du. Alhamdulillah yang sama-sama kita hormati Miss Intan ya. Kemudian Kepala Sekolah SMP IT Bina Insani, kemudian Bapak Ibu Dewan Guru, para asatid, kemudian anak-anak sekalian, ya, siswa SMP IT Bina Insani yang sama-sama mengharapkan keridhaan, ya, keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Mari bersama-sama kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iman dan takwa itu seperti dua bilah mata pisau, ya, atau dua bilah mata uang. Jadi uang, ya, uang itu ada dua, ya, antara belakang dan depan. Uang itu meskipun 100.000 itu tidak akan laku kalau dia itu cuman separoh gitu ya, cuman gambarnya di sebelah aja gitu ya. Misal nih ya, ini 1.000 gitu ya, 1.000. Kalau cuman di depannya aja ini, maka uang itu nggak akan laku. Maka dia harus ada di belakangnya juga. Nah gitu ya. Maka dia akan dianggap sebagai uang gitu ya. Itu juga akan dianggap sebagai uang kalau itu uangnya asli juga. Ya, begitu pula dengan iman dan takwa. Ya, iman dan takwa itu dua sisi ya, yang dia tidak boleh dipisah-pisahkan dari diri kita. Ya, dia harus selalu ada. Ya, kenapa? Karena iman itu adalah orangnya, gitu ya. Sedangkan takwa itu adalah pakaiannya. Jadi kalau ada orang beriman, kemudian dia nggak bertakwa, maka dia seperti orang yang nggak pakai pakaian. Nah gitu. Ya makanya iman dan takwa itu di dalam Al-Quran itu dia itu tidak pernah dipisahkan. Maka setiap ada ya ayyuhalladzina amanu, ya, kemudian di belakangnya itu mesti ada perintah-perintah ketakwaan. Di antaranya adalah wa amilus solihat atau wa aqimus sholah atau wa atiullaha wa atiur rasul wa atuz zakah. Mesti di belakangnya ada perintah-perintah ketakwaan. Karena takwa itu adalah pakaian. Nah, orang itu dilihat oleh orang lain itu karena dia pakai pakaian. Maka orang yang nggak pakai pakaian itu kalau lagi jalan-jalan itu tidak disebut orang waras, tapi dia disebut orang gila. Nah gitu. Maka kalau biar iman kita itu dan kita dianggap sebagai orangnya waras dalam keimanannya, maka kita harus pakai pakaian. Apa itu pakaiannya? Yaitu takwa. Nah gitu. Iman dan takwa itu juga seperti pohon, ya. Imannya itu adalah akarnya yang menghunjam ke dalam bumi, ya. Kemudian dia kokoh gitu.
Kemudian ketakwaannya itu adalah batang cabang rantingnya yang menjulang ke angkasa, kemudian ada daun-daunnya yang rindang, ya, ada banyak bunganya, ada banyak buahnya, kemudian banyak beburungan yang mencari makan di situ. Ada orang yang berteduh di bawahnya, ada ulet-ulet yang makan daun-daunnya. Nah, itulah yang namanya takwa. Ya, maka mari bersama-sama, ya, iman dan takwa ini selalu kita barengkan dalam kehidupan sehari-hari. Salawat dan salam tetap kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Jamaah sekalian, saya diminta oleh Pak Suwanda untuk menyampaikan, ya, untuk diskusi sedikit tentang agar Ramadan yang akan kita hadapi 1 minggu yang akan datang ini benar-benar sukses, ya. Ini nasihat untuk diri saya, juga untuk nasihat buat teman-teman yang hadir di dalam majelis online ini, ya. Ramadan, ya, Ramadan itu mengapa Allah berikan kepada kita, ya, karena Allah sangat mencintai hambanya, ya. Bukan berarti Allah tidak mencintai umat-umat terdahulu, ya. Tetapi karena Allah mencintai, ya, hambanya, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW itu diberikan keringanan, ya, diberikan keringanan. Maka di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 itu kita diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan, waktunya cuma 1 bulan, sedangkan umat-umat terdahulu itu juga sudah pernah puasa. Dan puasanya lebih gila dari umatnya Nabi Muhammad. Itu. Nabi Daud dan umatnya itu puasanya sehari berbuka, sehari puasa. Nah, gitu. Ya, sehari berbuka, sehari berpuasa. Itu. Ada yang berpuasanya 3 bulan full, ada. Ya, umat-umat terdahulu. Gitu. Ya. Bahkan di dalam Ramadan ini kita disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada 1 malam yang itu nilainya lebih dari 1000 bulan. Yang itu kalau dikonversi itu 83 tahun. Ya. Orang dulu zamannya Nabi Musa itu untuk mendapatkan nilai 1000 bulan itu harus berjihad dulu. Ya, berjihad dulu selama 83 tahun. Tapi bagi umatnya Nabi Muhammad itu cukup dalam 1 malam. Nilai kebajikannya itu bahkan lebih baik dari 1000 bulan, ya. Lebih baik min khairu, gitu, ya. Min khairu alfi sahrin. Lebih baik dari 1000 bulan. Bukan sama dengan, ya. Tapi lebih baik. Nah, inilah. Maka mari bulan Ramadan ini yang akan kita hadapi 1 pekan yang akan datang, ya, jangan sampai terlewatkan begitu saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ja'aka Ramadan, ya syahrul mubarak." Apabila telah datang kepada kalian bulan Ramadan, yaitu bulan yang penuh dengan keberkahan, ya. Furido alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Ya, diwajibkan kalian untuk berpuasa, difardukan. Kalau di hadis ini difardukan. Kalau di dalam surat Al-Baqarah itu kutiba, ya, gitu. Dituliskan. Maksudnya apa? Memang itu udah ditulis dari sononya, gitu, ya. Di apa namanya, di Lauhul Mahfuz, kemudian sudah pernah dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Jadi kenapa ada kata kutiba? Dan kenapa itu disebutkan kata kutiba juga, itu ada peraturannya, gitu, seperti undang-undang, ya, ada peraturannya, gitu. Kalau di dalam hadis ini, ya, furido,
Itu artinya fardu, difardukan, diwajibkan, dikerjakan. Nah, gitu. Ya. Alaikumusiyam. Diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Nah, kemudian apa lagi? Ya, futihat futihat abwabal jannah. Dibukakan seluruh pintu-pintu surga. Ya, itu. Kemudian waguliqa abwa benar dan ditutup seluruh pintu-pintu neraka. Artinya apa? Pada bulan Ramadan itu ya pintu-pintu kebajikan itu dibuka lebar sehingga untuk mendapatkan surga itu akan lebih mudah. Ya, kemudian ya pintu-pintu neraka itu ditutup. Mengapa? Karena di bulan ini kita menahan diri ya untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Sehingga di apa namanya selama bulan Ramadan itu wasufidat sayatin. Jadi seluruh setan itu dibelenggu. Nah, setan itu ada dua, ya, dari golongan jin dan golongan manusia. Yang dibelenggu itu yang dari golongan jin, ya. Jadi setan itu kan ada dua golongan, minal jinnati wan nas. Nah, yang nggak dibelenggu itu yang golongan manusia, gitu, ya, yang selalu memperturutkan syahwatnya. Nah, ini, ya. Kemudian asyamu itu adalah ajunnah, ya, asyamu junnah. Puasa itu adalah tameng atau perisai. Nah, ini beberapa keutamaan ya di bulan Ramadan. Jadi mengapa kita harus mempelajari ini dulu dan mengetahui ini dulu biar kita nanti selama di bulan puasa ya kita akan mendapatkan ya keberkahannya. Nah, maka yang perlu disiapkan ya, oleh kita untuk sukses dalam berproses di bulan Ramadan itu ya yang pertama itu adalah fikriyah. Nah, fikriyah. Apa itu fikriyah? Yaitu pengetahuan tentang berpuasa atau pengetahuan tentang Ramadan itu. Maka 1 minggu yang akan datang ini ya yang akan kita lalui ya ini mari bersama-sama adik-adik dan kita semua untuk belajar kembali fikih puasanya, syarat rukunnya, keutamaan Ramadannya, ya, syarat sahnya, ya, kemudian yang membatalkan puasanya, kemudian siapa aja yang nggak boleh puasa, terus apa namanya hal-hal apa aja yang dibolehkan, apa aja yang dimakruhkan. Nah, ini yang harus kita pelajari sehingga selama Ramadan itu nanti kita benar-benar bisa menikmati dan menyambut Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Karena Ramadan itu seperti sistem besar, ya, seperti pabrik, nah gitu, seperti pabrik, ya. Contohnya pabrik singkong, ya. Singkong itu inputnya, kemudian diproses di dalam pabrik, kemudian keluar output. Nah, puasa bulan Ramadan itu adalah pabrik, ya. Inputnya adalah keimanan kita, prosesnya adalah berpuasa, outputnya adalah ketakwaan. Nah, ini ya. Nah, tuh. Jadi itu yang pertama fikiriyah yang harus kita siapkan ya, biar nanti selama bulan Ramadan tidak sia-sia. Ya. Tak ulangi lagi satu ya, yang perlu disiapkan adalah fikiriyah, di antaranya adalah pengetahuan tentang keutamaan Ramadan. Ya, kemudian
syarat rukunnya berpuasa. Kemudian yang membatalkannya, siapa aja yang boleh berpuasa, ya mubah, makruh, kemudian yang diharamkan selama berpuasa. Terus hal-hal yang yang merusak pahala puasa itu juga harus ditinggalkan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ruqyah. Ya. Tadi adalah fikriyah, yang kedua adalah ruqyah. Nah, ruqyah ini ya teman-teman, ruqyah ini harus kita siapkan apa? Ya, kalau tadi kata Pak Suwanda, Ramadan itu adalah olimpiade gitu. Nah, sebelum kita on dalam pertandingan, maka kita kan udah mempersiapkan diri dulu gitu, secara mental ya, secara mentalnya, secara ruhiyahnya kita sudah mempersiapkan dulu. Ya, maka ada doa, Allahumma barik lana fi rojaba wa sa'bana wa balighna Ramadan. Nah, gitu. Nanti ketika ada pas bulan muncul, bulan Ramadan itu juga ada doanya juga ya. Gitu. Ada doanya juga, Allahumma ahilla dan seterusnya. Nah, itu. Jadi eh, kita siapkan mental spiritual kita dengan apa ya, biar nggak kaget nanti di bulan Ramadan ya, banyak tilawah Quran ya, gitu. Pasti kalau anak SMP itu udah rajin, satu harinya 1 juz ya. Nanti ketika bulan Ramadan di up ya, ditingkatkan. Kemudian apalagi sholat duhanya ya, sholat duhanya kalau biasanya 4 rakaat, ini nanti di up ke 8 rakaat atau sampai 12 rakaat. Tuh sholat tahajudnya, sholat sunnahnya ya, yang laki-laki sholatnya di masjid dan seterusnya ya. Nah, tuh ya. Kemudian membersihkan diri, membersihkan hati dengan banyak membaca istighfar. Kalau Rasulullah mencontohkan satu harinya itu 70 sampai 100, ya kita tambahin boleh. Ya, misal setiap habis sholat 100 kali. Jadi dalam satu hari itu 500 kali. Nah, itu. Oke, yang ketiga, persiapan jasmani. Ya, persiapan jasmani. Persiapan jasmani apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah ya menjaga kesehatan kita. Ya, menjaga kesehatan kita. Ya. Oke. Hindari makan makanan yang tidak sehat, minuman yang tidak sehat. Ya. Karena bulan Sya'ban itu adalah bulan seleksinya ya. Nah, siapa yang lolos di bulan Sa'ban maka dia akan masuk di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan perang lagi. Ya. Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah syahrul jihad. Ya, bulan untuk perang, bulan untuk berjihad. Ya. Nah, itu. Kenapa berjihad? Karena di selama bulan Ramadan ya, itu kita diminta untuk melakukan perjuangan yang berat, menahan syahwat ya, syahwat makan, syahwat minum, syahwat yang lainnya ya. Nah, itu berkaitan dengan Ramadan ya. Untuk keutamaannya banyak sekali ya, tadi di depan sudah saya sampaikan beberapa hal ya. Kemudian nanti kita akan mempelajarinya lebih jauh lagi. Sementara itu dulu ya. Kayaknya kalau ada yang mau didiskusikan, Pak Wanda, ada yang mau tanya jawab begitu? Silahkan. Baik, ini kita banyak sharing ya, Ustadz. Jadi karena memang kita ini di usia-usia yang penuh dengan tanda tanya ya, usia-usia remaja ini, untuk banyak pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya ingin ditanyakan, cuma nanti bisa jadi malu gitu.
Nah, jadi yang mau bertanya tapi malu, silahkan di chat ya, silahkan di chat melalui chat pertanyaannya. Saya keluar ya? Kok tiba-tiba keluar sendiri? Oh, baik. Cek masuk ya suara saya. Nah, jadi kalaupun nanti ada yang mau bertanya lewat chat silahkan, atau mau langsung bertanya secara langsung kepada Ustadz Amar, nanti silahkan lambaikan tangan atau apa istilahnya itu ya. Raise hand. Nah, raise hand nanti akan dibuka audionya oleh Ustadz Zahrian dan nanti bisa langsung bertanya kepada Ustadz Amar. Baik, Ustadz. Jadi ada beberapa hal yang mungkin ini juga menjadi pertanyaan dari anak-anak semua terkait dengan bulan suci Ramadan. Nah, yang biasanya muncul itu, ini pengalaman saya waktu kecil juga dulu ya. Jadi kan bulan Ramadan itu biasanya itu cuaca itu panas gitu. Nah, itu yang sering gitu. Mungkin ini bagian dari ujian ya dari Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa kalau Ramadan itu 1 bulan penuh itu mungkin ya nggak hujan tapi cuacanya sejuk, itu kayaknya kok enak banget gitu ya. Jadi nggak kurang kurang greget lah, atau mungkin kurang perjuangannya bisa jadi kurang. Tapi seringkali itu bahwa Ramadan ini siangnya itu panas luar biasa. Itu panas luar biasa. Nah, pertanyaannya, kalau misalkan siang-siang yang panas itu mau minum kita jelas batal gitu, boleh nggak Ustadz kita mandi di siang hari itu? Misal jam 11 itu panas banget kita mandi. Nah, nanti menjelang zuhur itu mandi lagi gitu. Tapi kenapa mandi? Karena merasa cuaca sangat panas. Nah, kira-kira boleh nggak Ustadz kita seperti, dan itu batal nggak sih sebenarnya? Gitu. Kalau Ustadz pertanyaannya mungkin satu dulu. Oke. Terima kasih. Mandi ya, artinya mengguyur biarin seger gitu ya. Mandi di siang hari itu dibolehkan ya, dimubahkan ya, mengguyur badan, kemudian mencuci muka ya, biarin seger badannya. Nah, itu dimubahkan atau dibolehkan. Yang nggak boleh adalah mandi sambil minum air. Iya, itu kacau Ustaz ya. Iya, jadi sambil nyambi itu nggak boleh ya, nyambi nyicip airnya itu nggak boleh. Ya, kalau teman mandi boleh, nggak apa-apa. Yang lain mungkin? Kalau kita sahur tapi lupa baca niat puasanya, batal enggak? Mbak Salsa ya? Langsung tak jawab ya. Ada Mbak Salsa tuh yang tanya. Sahur nih ya, sahur. Terus lupa baca niat. Ya habis sahur baru niat. Gitu. Atau begini ya, begini. Ada dua pilihan, ada dua pendapat dalam berniat. Ya, yang pertama adalah ketika di awal Ramadan. Ya, gitu. Di awal Ramadan itu kita niat. Ya, aku niat puasa ya di bulan Ramadan. Itu niatnya udah full, borongan. Jadi di setiap hari itu tidak perlu niat, tidak apa-apa. Yang kedua, setiap hari itu nih niat. Nah, gitu ya, setiap hari niat. Nah, tinggal mau milih yang mana. Itu biasanya kalau di masjid saya itu habis sholat tarawih itu niatnya bareng-bareng gitu ya. Nawa itu sauma godin gitu ya. Bareng-bareng biasanya habis sholat tarawih itu ada yang mimpin. Nawa itu sauma godin, adai dan seterusnya. Itu udah sama aja dengan niat.
Ya, tuh. Ya, jadi boleh di awal Ramadan borongan atau setiap hari niatnya. Nah, itu tinggal Mbak Salsa mau pilih yang mana gitu ya. Yang ketiga ada lagi niat itu boleh dilafalkan, boleh tidak. Ya, boleh dilafalkan, boleh tidak. Misal begini, Mbak Salsa itu kan sahur ya, Mbak Salsa ini sahur. Pertanyaannya, sahur itu untuk apa? Kan pasti untuk puasa besok, ya toh? Iya, Nah, berarti itu sudah niat. iya, Itu. Ya, sama dengan kita begini, siang hari jam 12 ke masjid, bawa telekung, mau ngapa? Pasti mau sholat duhur, kan nggak mungkin sholat subuh. iya. Nah, berarti itu sudah niat. Jadi berangkat ke masjid itu sudah niat untuk sholat duhur, gitu. Gitu Mbak Salsa. Mm, Baik, ada lagi kayaknya Ustaz. mm. Ada pertanyaan lagi. Hilaf ya, hilaf ngomong kotor gitu ya. Ya, Terus istighfar. Iya. Ngomong kotor, jorok itu tidak membatalkan puasa. Ya. Yang membatalkan puasa itu makan, minum, ya, kemudian muntah dengan sengaja, ya, bagi suami istri berhubungan badan pada siang hari, ya, kemudian mengeluarkan apa namanya mani secara sengaja dan seterusnya. Itu eh, itu yang membatalkan puasa. Ngomong jorok itu tidak membatalkan puasa, tapi merusak pahala puasa, ya. Jadi kalau kita ngomong jorok, ngomong kotor, ya, marah-marah, itu tidak membatalkan, tapi puasanya tidak berpahala. Ya, makanya kata Rasulullah SAW, amat rugi sekali orang yang berpuasa, tetapi dia cuman mendapatkan lapar dan dahaga. Nah, itu. Di antaranya siapa itu? Orang yang selalu berbicara kotor, berbicara yang tidak ada manfaatnya. Itu, Mbak Hayya, ya, Hayya Akilah. Mas, Mas Nabil. Ah, ya, sakit ya. Oke. Sakit. Nah, kalau sakitnya itu gatel-gatel, sakit panu, baiknya puasa, ya. Ya. Tapi kalau iya. sakitnya sampai diimpus, kemudian memang atau sakit mah gitu ya, sakit mah dan nggak bisa ditolerir lagi, tidak kuat, maka itu kita mendapatkan rukhsah. Apa itu rukhsah? Keringanan. Orang yang tidak boleh berpuasa. Ya, terus bagaimana nanti? Maka kita harus mengganti di hari yang lain atau membayar fidyah. Ya, membayar fidyah ini bagi mereka yang memang tidak bisa berpuasa lagi di kemudian hari. Gitu ya. Gitu. Jadi kalau cuma sakit misal nih jatuh ya kecelakaan, kemudian harus diimpus atau enggak diimpus lah, tapi tidak kuat untuk berpuasa, maka ya enggak usah berpuasa gitu. Maka kita ganti di hari yang lain. Ya, jadi begitu. Ya. Kalau teman-teman ngambil rukhsah, ya itu dapat pahala, ya dapat pahala. Ya. Di antara orang yang boleh ngambil rukhsah satu, orang yang sakit. Yang kedua, dalam perjalanan atau musyafir, ya. Tuh, yang jauhnya pendapat para ulama itu meskipun berbeda-beda tetapi pada umumnya sekitar 83 kilometer. Ya, itu boleh tidak berpuasa, tapi harus mengganti di hari yang lain. Kemudian wanita yang haid atau yang sedang nifas, ya lagi menyusui, gitu. Kemudian orang tua yang udah nggak bisa berpuasa lagi, gitu, ya. Nah itu Mas Nabil. Wah, kita nggak sahur boleh tetap puasa kan? Boleh, tapi nggak dapat keberkahan sahurnya.
Ya, salah satu sunnah untuk berpuasa itu adalah sahur gitu. Gitu. Ah, saya males sahur. Ya, boleh, tapi nggak dapat pahala sahur. Ya, gampangnya Islam itu adalah satu, makan aja dapat pahala. Ya, Ya kan? Makan betul, aja Ustaz. dapat pahala loh ya. Oh, gitu. Makan aja dapat pahala. Gitu ya. Nah, ya, jadi silahkan sahur dan disunahkannya mengakhirkan waktu sahur. Ya, jadi udah mau azan itu baru sahur. 10 menit lah atau 15 menit sebelum azan itu sahur. Ya. Terus apa lagi tuh? Oke, Ustaz, ada ini Ustaz, ada pertanyaan penting lagi nih yang Oke, mungkin silakan. terlewat. Jadi ketika kita tidak puasa itu kan harus mengganti ya atau mungkin Mm-mm. membayar fidyah. Mm-mm. Nah, lalu kapan kita harus mengganti saat misal 2 tahun yang lalu ternyata kita masih punya hutang puasa. Nah, sedangkan ini Ramadan sudah mau nyampe lagi. Nah, kira-kira apakah itu tetap kita ganti apa namanya? Ya kita ganti ketika kita ingat kita ganti atau seperti apa Ustaz? Ada nggak batasan waktu misal di tahun ini ketika kita ada 1 atau 2 hari yang bolong puasanya itu Mm. harus diganti sebelum Ramadan tahun depan gitu atau boleh melewati Ramadan yang berikutnya. Nah, itu pertanyaan penting yang mungkin terlewat Zat. Silakan Zat. Ya. Mengganti ya atau mengkodok puasa. Mengkodok puasa itu baiknya dilakukan pada tahunnya, pada tahun berlangsung. Ya, kalau ini tahun 1442 ya, maka nanti kita harus menyelesaikannya berarti ya baiknya itu ya di bulan Syawal ya atau di bulan Zulhijjah. Nah, gitu ya. Pokoknya sebelum masuk ke tahun selanjutnya. Baiknya begitu. Ya, baiknya. Terus bagaimana kalau umpamanya tahun ini tahun lalu belum kebayar, ini udah mau lagi. Ya, maka dia tetap harus dibayar hutangnya. Ya, harus dibayar hutangnya. Tidak ada batasan. Pokoknya hutang itu harus dibayar. Gitu. Ya, yang 2 tahun lalu misal ada bolong misalnya 10 hari gitu ya, ya udah segera dibayar aja di tahun ini, berarti 10 hari ditambah misalnya di tahun ini ada 3 hari gitu ya, udah berarti 13 hari dibayar puasanya gitu ya. Itu bagi yang memang dia terhalang untuk berpuasa ya. Berbeda loh ya dengan menyengaja dia tidak terhalang berpuasa, tapi dia menyengaja tidak berpuasa. Ya, ini beda. Gitu. Ya, misal dia sehat gitu ya, tapi kemudian dia aku nggak puasa gitu. Itu beda. Ya, kata Rasulullah SAW, 1 hari di bulan Ramadan itu nilainya yaitu nggak bisa diganti dengan puasa selama 1 tahun gitu ya. Makanya 1 hari puasa Ramadan itu nilainya luar luar biasa pahalanya. Itu makanya ulama berbeda pendapat bagi yang seperti ini, ya. Apakah dia hanya mengganti atau ditambah dengan kafarat? Nah, itu ya. Kafarat itu denda. Nah, itu. Mungkin itu. Ya. Baik, mungkin nanti ada yang bertanya lagi. Mungkin materi kita lanjutkan saat nanti sambil menunggu yang akan bertanya lagi. Masih lanjut materinya. Oke, baik. Eh agar puasanya sukses ya, maka ya yang sukses itu bukan cuma diri kita sendiri aja. Ya, maka keluarga kita juga harus sukses. Disebut sukses dalam berpuasa itu adalah di dalam surat Al-Baqarah itu dengan istilah takwa. Ya, di dalam Al-Baqarah itu disebut dengan istilah takwa. La'allakum tattaqun. Jadi agar kalian bertakwa. Maka
kesuksesan ini akan diperoleh benar-benar ya kalau puasanya itu juga dilakukan dengan benar gitu. Ya, makanya kita harus meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa dan membatalkan pahala puasa. Demikian pula kita harus men-setting kehidupan kita selama di bulan Ramadan gitu ya. Yang pertama kita harus membuat perencanaan ya. Kita harus membuat perencanaan yang berkaitan dengan puasa Ramadan ini. Ya gitu. Yang pertama settingan kita untuk meningkatkan diri hablum minallahnya ya. Nah gitu. Jadi hablum minallahnya. Nah, jadi kita harus membuat perencanaan hablum minallah. Apa itu? Dengan banyak membaca Al-Qur'an, qiyamul lail, banyak berzikir, kemudian berdakwah. Nah, ini ya. Ini yang pertama. Yang kedua, kita planning agenda di rumah. Jangan sampai masa pandemi, kemudian di bulan Ramadan ini, kita kebanyakan main game. Maka agenda di rumah itu harus kita setting. Ya, itu. Bapak dan ibu, anak, kumpul. Nah, merencanakan, Pak, Bu, kita selama Ramadan ngapain aja nih, gitu ya. Ngapain aja, biarin Ramadannya kita full barokah, nah gitu, full berkah. Nah itu kalau bapak ibunya nggak ngajakin, nah adik-adik yang siswa SMP IT itu yang ngusulin ke ayah sama ibunya, ngobrol, Pak, Bu, yuk kita ngedesain bulan Ramadan ini kita buat jadi apa, nah gitu ya. Jadi kita desain selama Ramadan ini gitu ya. Misal setiap hari misal habis subuh atau sore menjelang berbuka kita udah kumpul semua, kita berdoa bersama, atau bapak yang tausiah sebentar, atau anaknya giliran tausiah atau tasmi Quran. Nah gitu ya. Aduh kalau sore repot, kenapa? Ibu juga nyiapin bukaan dan seterusnya. Cari waktu yang lain. Kira-kira kapan nih bisanya habis sholat tarawih atau habis sholat maghrib atau apa, nah begitu ya. Jadi menghidupkan majelis ilmu di dalam rumah. Nah ini biar rumah serasa serasa surga. Rumah itu ikutan menikmati bulan Ramadan. Ya, jangan jadikan rumah diam-diam saja, ya sepi. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, kalau tadi itu dengan keluarga, yang ketiga dengan orang lain. Ya, yang bisa kita lakukan apa? Ya, berinteraksi dengan keluarga dekat, ya, muqarrabin, dengan orang-orang terdekat, kemudian dengan tetangga. Apa itu? Ya, bisa berbagi makanan, berbagi minuman, berbagi bukaan, ya. Kata Rasulullah, kejarlah surga itu meskipun dengan satu biji kurma. Nah, itu ya. Nah, apalagi di bulan Ramadan itu nilainya sangat besar sekali. Nah, itu ya. Jadi kita punya programnya satu adalah untuk Allah, itu adalah hablum minallahnya kita. Yang kedua, program dengan keluarga. Ngusulin ke keluarga, ke bapak sama ibu. Yang ketiga, program dengan orang lain. Ya, tuh, keluarga, tetangga, teman, saudara, karib, kerabat, dan siapapun. Ya.
Itu bisa bikin konten video, konten gambar di Instagram, bisa di YouTube, ya. Bisa di-up semuanya sehingga bermanfaat untuk orang banyak. Itu Pak Wanda, silakan. Oke, baik. Eh, itu lanjutan materinya terkait dengan apa namanya, materi agar Ramadan kita sukses. Selanjutnya, jika masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan, karena nanti akan ada tugas yang diberikan untuk anak-anak semua. Baik, Ustadz, ini ada pertanyaan juga ini. Jadi ketika Ramadan ini sudah berlalu, nah, maka biasanya itu kan apa ya, kita itu kembali lagi kepada apa ya, istilahnya kebiasaan kita sebelum Ramadan. Nah, karena Ramadan ini kan semangatnya itu kan bareng-bareng saat apa namanya, kadang-kadang kita itu apa namanya ya, ngantuknya itu ya berkurang gitu. Kadang-kadang kita tidur itu tengah malam jam 3, jam 4 itu sudah bangun dan nggak ngerasa ngantuk. Nah, tapi ketika sudah apa namanya Ramadan ini selesai, nah biasanya itu apa ya, semangatnya itu kok tiba-tiba kembali lagi seperti semula gitu. Nah, kira-kira ini tipsnya supaya Ramadan ini kita bisa istiqomah, supaya Ramadan ini semangatnya itu tetap terjaga. Nah, apalagi masa pandemi ini kan sementara kita semua dilakukan di rumah, belajar juga di rumah, sehingga ya pengawasannya itu kalau untuk sekolah kurang kan gitu kan, karena kan nggak tahu gitu, kadang-kadang mungkin kita hanya di pembelajaran masuk absen, setelah itu entah kita ngapain, tidur atau mungkin yang lain gitu kan nggak kelihatan. Nah, sedangkan Ramadan ini kan bagian dari kita melakukan apa ya, persiapan diri yang tentu akan menjadi penting pasca Ramadan atau setelah Ramadan, seperti apa diri kita. Nah, kira-kira tipsnya seperti apa Ustadz supaya terjaga semangatnya? Ya, memang bulan Ramadan ini adalah semangatnya semangat kebersamaan ya. Jadi enak banget karena bareng-bareng. Ya. Dan yang berat itu adalah paskanya gitu. Jadi sebenarnya kita berjihad di bulan Ramadan. Jadi berjihad di bulan Ramadan ini dalam rangka mempersiapkan 11 bulan yang akan datang. Jadi kita berdarah-darah di bulan Ramadan ini untuk apa? Untuk 11 bulan yang akan datang. Maka jangan sampai bulan Ramadan yang cuma 1 bulan itu kemudian sia-sia. Nah, makanya disunahkan habis Ramadan itu berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka menyetabilkan. Jadi masih menyetabilkan rasa Ramadannya. Nah gitu. Ya. Jadi berpuasa di bulan Syawal. Makanya segera nanti di bulan Syawal itu kita berpuasa ya berpuasa 6 hari. Ya, gitu ya. Di bulan Syawal itu segera berpuasa selama 6 hari. Biar apa? Biarin stabil terus satu. Ya. Yang kedua, kebiasaan di bulan Ramadan ini harus tetap dijalankan. Ya, kita harus punya azam, kita harus punya tekad. Ustadz, berat loh. Iya, memang berat. Ya, memang berat sekali apalagi di bulan Syawal, ya. Apalagi di bulan Syawal. Memang berat sekali, ya. Karena berat itulah pahalanya gede, ya. Gitu. Kalau ringan mah pahalanya payung, ya. Gitu ya. Maka pahala istiqomah itu pahalanya surga, ya. Pahalanya surga. Itu, ya. Jadi
Jadi kita harus punya azam untuk istiqomah. Ya, kemudian biar serasa masih bersama lagi bagaimana? Ya, kita ajak teman. Nah, gitu. Makanya tadi kita bikin program, bikin planning dengan orang lain. Maka selama 1 bulan itu, ya, baiknya, ini saran, ya, teman-teman harus punya target, ya. 1 atau 2 orang yang harus bisa diajak untuk istiqomah. Yang biasanya dia itu ke masjidnya jarang-jarang, nih ya, kita ajak dia rajin ke masjid, rajin beribadah. Ini adalah dakwah. Jadi selama 1 bulan, kalau ada anak SMP IT itu ada anak berapa? 200, 300 ya. Nah itu, misal ada ini, yang di sini ada 100 itu ya, ada 129. Selama bulan Ramadan itu ngajak 2 orang yang tadinya mereka itu misal tidak pernah tilawah Quran, nggak pernah sholat duha, nggak pernah ke masjid, terus diajak ke masjid selama bulan Ramadan rajin, kemudian diajak lagi habis Ramadan. Jadi teman-teman ada kawannya. Jadi semangat kebersamanya masih ada. Gitu. Jadi dapat pahala apa? Dapat pahala istiqomah, dapat pahala ngajakin orang. Ya, ngajakin orang itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Min khairun ni'am kata Rasulullah SAW. Ya, bahkan lebih lebih baik dari gundukan emas segunung Uhud gitu. Ya, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu ngajakin 1 orang. Kalau dapat 2 orang, berarti dapat 2. Nah, gitu. Bisa dihitung. Kalau tadi ada 130 orang di dalam forum ini, kemudian ngajakin 2 orang, ya berarti udah ada berapa? Ya, udah ada berapa? 260 orang. Jadi kebersamaannya masih ada. Nah, gitu. Jadi ngajak orang, ya. Jadi ngajak orang untuk tetap bisa istiqomah. Nah, ini ya. Tuh. Yang ketiga, maksain diri gitu. Maksain diri. Kalau nggak dipaksa, nggak akan jalan. Karena kebaikan itu harus dipaksain juga, ya. Harus dipaksa. Misal begini, kita mau bangun sholat subuh nih ya. Itu tuh kalau nggak ada maksain diri itu nggak akan bangun. Mau berangkat ke masjid itu juga berat. Kenapa? Karena tidak memaksakan diri. Gitu. Makanya harus maksain diri dulu. Gitu ya. 1, azam ya, kemudian diistiqomahin, ketiga ngajakin orang, keempat apa tadi? Maksain diri. Maksain diri. Jadi ayo kita paksa. Kalau bahasa orang Jawa itu apa ya? Allahumma pakso. Jadi maksain diri gitu. Ayo gitu ya. Ya mirip dengan azam lah. Gitu. Mungkin gitu. Itu jadi tipsnya supaya apa namanya, setelah Ramadan kita sukses, kemudian nuansanya masih tetap nuansa ruhiyah meskipun Ramadan sudah berlalu. Ya. Nah, saya terkait dengan pelaksanaan puasa 6 hari itu apakah harus atau boleh ini saat diselang-seling saat? Oh ya. Mungkin belum ada yang belum tahu juga gitu. Baik, yang belum tahu ada 2 pilihan, ya. Ada 2 pilihan. Yang pertama, ya, lanjut selama 6 hari. Yang kedua diselang-seling. Intinya selama bulan Syawal. Dimulai dari hari yang kedua itu sudah boleh puasa. Ya. Haram berpuasa di bulan Syawal itu cuma di tanggal 1. Ya, tanggal 1 Syawal pas kita sholat Id itu haram berpuasa. Nah, hari kedua itu sudah boleh berpuasa. Tuh, ya. Aduh, masih silaturahmi, makan-makan dan seterusnya, ya udah. Oke, ambil hari yang ke-7 ke sana. Atau pokoknya selama bulan Syawal gitu.
Ya, selama bulan Syawal 6 hari. 6 hari ya. Ya. Oke. Baik, ada pertanyaan? Ini mungkin malu atau mungkin nggak ada pertanyaan. Jadi demikian untuk materi kita hari ini. Nanti kita lanjutkan dengan ada beberapa pertanyaan untuk anak-anak. Mungkin nanti Ustadz Amar juga bisa memberikan pertanyaan bagi yang bisa menjawab dan benar. Nanti akan ada door prize. Itu. Sebelumnya, saya mau tanya dulu ke peserta, siapa yang sudah merancang atau memplanning bulan Ramadan ini? Nah, ada nggak yang sudah memiliki planning atau rencana? Kira-kira Ramadan ini bakal ngapain aja seperti yang tadi Ustadz Amar sampaikan, membuat planning agenda di rumah. Nah, apalagi ini masanya masa pandemi kan di rumah aja. Nah, ada nggak yang sudah membuat planning? Kalaupun ada, kira-kira apa saja planningnya? Nah, nanti bisa disampaikan di chatnya. Nah, supaya nanti teman-teman yang lain juga yang belum membuat juga termotivasi gitu. Nah, ini ada jawaban dari Faris, biasalah kayak hari biasa. Nah, kalau bisa ya jangan kayak hari biasa, karena ini Ramadan ini kan luar biasa, hanya setahun sekali, dan belum tentu tahun depan itu kita akan ketemu lagi dengan Ramadan. Kalau bisa kita maksimalkan tadi kata Ya, betul. Ustaz tadi Allahumma paksa gitu ya. Dimaksimalin. Jadi kita maksimalkan Faris. Kalau bisa jangan seperti biasa. Kalau biasanya kita tilawah itu hanya 2 juz, maka Ramadan ya berarti paling enggak 3 juz atau 2 juz setengah gitu. Jadi harus kita bedakan. Nah, karena nanti dari sekolah pun ada targetan-targetan di bulan Ramadan ini yang tentu berbeda dengan bulan-bulan biasa. Nah, mungkin ada beberapa poin tambahan nanti yang akan disampaikan melalui wali kelas atau mungkin pembina BPI. Nah, gitu. Baik, sebelum kita tutup, ini ada beberapa pertanyaan. Nanti yang bisa menjawab, silakan jawab di chat, yang nanti benar akan saya berikan door prize. Nah, pertanyaan pertama ini tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Amar. Nah, supaya Ramadan kita ini sukses. Nah, ada 3 poin yang harus kita persiapkan. Nah, apa saja 3 poin itu? Kemudian berikan penjelasannya sedikit dari masing-masing poin. Nah, jadi pertanyaannya, apa 3 poin yang harus kita persiapkan supaya Ramadan ini sukses? Nah, dari masing-masing poin itu, yang 3 tadi, itu berikan sedikit penjelasannya. Nah, silakan langsung dijawab di kolom chat, gitu ya. Jadi langsung, ini yang menyimak dari awal pasti tahu, gitu. Pasti tahu 3 poin itu, karena itu sangat dekat dengan kita dan seringkali kita ulang-ulang di dalam kegiatan-kegiatan kita. Apa 3 poin itu? Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, nah ini saya persilakan kepada Ustadz Ahmad. Mungkin ada pertanyaan, nanti yang bisa menjawab sama langsung dijawab di chat, nanti akan diberikan door prize. Silakan Ustadz Ahmad, ada pertanyaan? Ya. Apa aja yang perlu dilakukan? Mati nggak saya? Enggak ya? Enggak Apa lagi. aja yang perlu dilakukan biar pasca Ramadannya tetap serasa Ramadan? Nah, udah itu aja. Oke, jadi itu saya ulangi ya. Pertanyaannya, apa saja yang perlu dilakukan supaya walaupun Ramadan sudah berlalu, tetapi suasananya, nuansanya tetap seperti halnya Ramadan. Nah, silakan langsung dijawab di chat. Nah, tadi yang pertanyaan pertama sudah ada yang menjawab, beberapa orang sudah menjawab. Silakan dijawab dan diberikan penjelasan. Nah, nanti penjelasan yang mendekati
benar yang seperti yang tadi Ustadz Amar sampaikan, nanti akan diberikan door prize. Door prize-nya apa? Sudah saya siapkan di dalam laci saya. Nanti kalau ditunjukkan nggak surprise. Jadi itu. Jadi pertanyaan pertama itu tadi. Pertanyaan kedua, apa yang perlu dilakukan supaya Ramadan yang sudah berlalu itu masih tetap bisa kita rasakan supaya nanti walaupun sudah berlalu Ramadannya, tetapi suasananya gitu ya, kita masih bisa merasakan Ramadan. Nah, apa yang harus dilakukan? Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Amar. Nah, ini pasti tahu nih yang tadi menyimak dengan konsentrasi. Gitu. Selanjutnya pertanyaan ketiga, Ustadz, silakan ada lagi. Cukup dari saya. Oh, cukup. Baik, ini baru 2 pertanyaan. Ada 3 pertanyaan, ada 3 doorpress yang saya siapkan sebenarnya. Baik, pertanyaan terakhir. Nah, tadi di awal tadi sudah saya sampaikan. Nah, siapa yang sudah memiliki planning atau sudah memiliki rencana untuk agenda bulan Ramadan? Nah, siapa yang sudah memiliki dan dijelaskan apa saja planningnya di bulan Ramadan, nanti disampaikan, nanti saya akan memilih salah satunya untuk mendapatkan door prize. Jadi ada 3 door prize di acara kita hari ini. Nah, baik, sebelum saya tutup, jazakallah kepada Ustadz Ammar yang sudah meluangkan waktunya untuk kita semua. Di tengah kesibukan beliau yang luar biasa padat, alhamdulillah beliau masih meluangkan waktu untuk kita sharing, berbagi pengalaman, berbagi ilmu kepada siswa-siswi SMP ITB Bina Insani. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas segala kebaikan yang Ustadz berikan pada pagi hari ini. Sekali lagi jazakallah atas nama SMP ITB Bina Insani. Salam dari kepala sekolah untuk Ustadz, mudah-mudahan sehat selalu, istiqomah dalam dakwah. Kemudian untuk anak-anak jangan keluar dulu dari grup karena ada tugas yang harus diselesaikan dan nanti akan saya berikan link daftar hadir. Nah, jadi yang tidak hadir atau mungkin keluar sebelum acara ini selesai, maka dia tidak akan mendapatkan link daftar hadirnya. Gitu. Jadi bersiap-siap, nanti linknya akan saya bagi untuk mengisi daftar hadir. Begitu Ustadz Ammar. Jika mungkin masih ada agenda yang lain, kami persilahkan. Untuk anak-anak jangan keluar atau jangan meninggalkan grup terlebih dahulu. Itu. Saya izin ya. Ya Ustadz, jazakallah Ustadz. Oke, assalamualaikum. Salam.